Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam bab 8 dari buku Getting Things Done. Judulnya kan merefleksikan, menjaga semuanya tetap segar dan fungsional. Nah, sumber Anda ini fokusnya ke inti langkah refleks di GTD ya. Kenapa sih kita perlu rutin meninjau sistem kita? Misi kita nih bukan cuma paham pentingnya refleksi, tapi gimana ini jadi kunci buat orientasi strategis, bukan sekedar rapi-rapi daftar tugas. Oke, kita coba beda ya. Sumber Anda ini bilang, tujuan GTD itu bukan bikin otak kita jadi malas atau kosong dorang, tapi justru membebaskannya buat mikir di level yang lebih tinggi, jadi lebih kreatif, lebih strategis gitu. Caranya, yaitu dengan sadar dan konsisten terlibat sama semua komitmen kita, lewat tinjauan atau review. Jadi ini aktif, bukan pasif, nunggu diingetin. Nah, yang menarik di sini tuh penekanannya di kepercayaan. Jadi otak kita ini kan pinter ya, tapi gampang cemas juga. Kalau dia ngerasa sistem kita ya daftar tugas, kalender gitu, nggak bisa diandelin, nggak update, wah dia nggak bakal mau tuh ngelepasin tugas nginget-nginget. Dia bakal terus aja berisik ngingetin hal-hal kecil. Dan justru itu yang ngabisin energi mental kita. Makanya tinjauan rutin itu jadi fondasi kepercayaan tadi. Pasti dibahas juga kan di sumbernya. Kenapa kok susah banget gitu ngejaga kepercayaan itu? Seringnya orang kepleset di mana sih sampai nggak percaya lagi sama sistemnya? Kayaknya gampang banget ya, balik lagi ke kebiasaan lama. Oh jelas dibahas, jebakan utamanya ya, inkonsistensi. Gitu aja, sekali aja kita biarin inbox numpuk, nggak diproses, atau daftar tindakan jadi basi, otak langsung nyatet, wah sistem ini nggak bener nih. Ya udah, dia balik lagi ke model lama yang capek itu. Makanya rutinitas tinjauan itu vital banget, bukan cuma nice to have. Di buku itu digambarinnya sebagai keharusan buat mencapai kondisi pikiran seperti air. Tenang, responsif, nggak reaktif. Jadi kondisi hadir atau being present itu bukan cuma soal merasa tenang gitu aja ya, tapi lebih ke yakin. Yakin seyakin-yakinnya kalau yang lagi kita kerjain ini emang hal yang tepat buat dikerjain saat itu. Nggak ada gangguan dari kerjaan lain yang belum kelar gitu maksudnya. Di situ ya letak bebasnya. Tepat sekali. Dan biar ini praktis ya di keseharian, sumber Anda itu nyaranin rutinitas tinjauan yang spesifik. Mulainya dari lihat kalender. Ini bukan cuma cek jadwal biasa, tapi memahami yang dia sebut lanskap keras atau hard landscape. Batasan waktu dan ruang hari itu yang ya nggak bisa diganggu-gugat. Nah, melihat ini sebelum daftar tugas itu maksa kita jadi realistis. Jadi urutannya penting ya. Realitas dulu, baru mikirin tindakan apa aja yang mungkin. Biar nggak kebanyakan janji ke diri sendiri gitu ya. Yang sering bikin kita ngerencanain terlalu banyak. Persis, itu dia. Nah, setelah paham batasan dari kalender, baru deh kita lihat daftar tindakan kita, next actions itu. Kalau dua-duanya ini, kalender sama daftar tindakan, udah benar-benar bisa kita percaya karena selalu diupdate, ya mungkin cuma dua ini yang perlu kita lihat berkali-kali seharian buat, navigasi arah. Tapi ini baru navigasi harian loh ya. Nah, ini dia nih, kayaknya intinya. Jaga semua itu up to date. Dan mastiin kita nggak cuma sibuk doang, tapi juga beneran gerak ke arah yang kita mau. Itu kan tantangan besarnya. Disinilah bagian yang katanya sangat penting di sumber Anda, yaitu tinjauan dari perspektif yang lebih tinggi. Benar sekali. Dan instrumen utamanya, nih buat menjaga integritas sama relevansi seluruh sistem GTD kita, kunci ajaibnya menurut sumber ini itu adalah tinjauan mingguan atau weekly review. Ini bukan sekedar ngecek daftar centang 5 menitan ya, bukan. Ini proses yang lumayan mendalam, waktu yang sengaja kita sisihkan, idealnya sih 1-2 jam buat bersih-bersih, update, dan yang paling penting ngelihat ke depan lagi. Momen buat orientasi ulang. Wah, jadi ini lebih dari sekedar maintenance sistem biasa ya. Lebih ke mastiin tangga kesibukan kita ini nyandarnya di tembok yang benar gitu. Tepat sekali. Sumber Anda itu memposisikan tinjauan mingguan sebagai waktu buat kita mundur dikit dari hutan tugas harian, terus lihat petanya. Prosesnya ya termasuk ngosongin semua keranjang penampung inbox fisik, digital semuanya, terus nge-review semua daftar project, daftar menunggu, bahkan daftar suatu saat mungkin. Tujuannya ya itu, biar kita dapat kejelasan sama kendali penuh lagi atas semua komitmen kita, dari yang paling kecil sampai gambaran besarnya.
Oke, jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Kayaknya intinya jelas banget ya. Punya sistem GTD aja tuh nggak cukup. Kuncinya ada di keterlibatan aktif kita. Lewat refleksi dan tinjauan rutin. Dengan tinjauan mingguan sebagai, tiang utamanya gitu. Inilah yang secara konsisten ngebangun dan ngejaga kepercayaan otak kita ke sistem. Yang ujung-ujungnya ngebebasin energi mental kita dari sekedar nginget-nginget, jadi bisa buat mikir strategis. Bikin sistem kita dinamis, relevan, dan ngebantu kita milih tindakan terbaik saat ini. Ini bukan cuma soal organisasi loh, tapi soal fokus. Ini waktu krusial buat kita secara proaktif mikirin area-area penting dalam hidup dan kerjaan kita. Buat nyelarasin tindakan harian sama tujuan jangka panjang. Dan juga buat ngasah intuisi kita di tengah banjir informasi kayak sekarang ini. Coba deh Anda pikirin sebentar. Berapa banyak sih energi mental kita yang habis cuma buat nyimpen semua hal di kepala? Nah, proses tinjauan mingguan ini, seperti yang digariskan sumber Anda tadi, itu cara sistematis buat ngerebut lagi energi itu. Biar bisa kita arahin ke pemikiran yang lebih berkualitas, ke keputusan strategis. Ini tuh investasi waktu, bukan malah ngabisin waktu. Strategis atau orientasi baru apa ya soal proyek, tujuan, atau bahkan mungkin arah hidup Anda yang bakal muncul? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut mungkin. Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita akan gali lebih dalam soal materi tinjauan mingguan yang Anda bagikan. Konsep intinya sih ini kayak semacam ritual gitu ya tiap minggu buat bersihin pikiran dan ya nata ulang arah buat minggu depannya. Betul sekali. Dan tujuannya, ini saya kutip dari sumbernya, sampai kita bisa bilang gini, saat ini saya benar-benar tahu loh semua yang nggak lagi saya kerjain, tapi bisa aja saya kerjain kalau saya mau. Wah, kedengarannya lega banget ya. Iya. Dan ini krusial banget, karena tinjauan mingguan ini bisa dibilang jadi semacam jantungnya gitulah buat sistem manajemen personal Anda. Apapun sistemnya, mungkin GTD yang Anda pakai. Oh, jadi kayak nyawanya gitu ya? Betul. Tanpa ini, sistem sebagus apapun lama-lama pasti jadi usang. Nggak relevan lagi. Ini cara Anda buat jaga kepala tetap jernih, tetap pegang kendali di tengah, ya ampun derasnya info dan kerjaan zaman sekarang kan? Masuk akal. Jadi bukan cuma beres-beres biasa ya, tapi beneran menghidupkan sistemnya. Oke, nah sumbernya kan bagi jadi 3 langkah praktis nih. Mendapatkan kejernihan, atau get clear, get current, jadi terkini. Dan yang terakhir, get creative, jadi kreatif. Oke, kita mulai dari yang pertama deh, get clear, mendapatkan kejernihan. Ini gimana nih? Kalau saya lihat, ini intinya kayak ngumpulin semua serpihan gitu ya. Catatan rapat, struk belanjaan, kartu nama, email numpuk. Jadi, semua ide proyek baru, tugas yang kepikiran, hal yang lagi ditunggu dari orang lain atau, istilahnya, someday maybe, ide-ide yang kapan-kapan mungkin dikerjain. Nah, itu semua dicatat, biar nggak menuh-nuhin kepala. Ini kayaknya butuh effort ya, tapi sekaligus melegakan banget pasti. Betul. Dan setelah semua kekumpul, pikiran udah agak plong, nah, langkah berikutnya jadi logis, menjadi terkini atau get current. Oke, get current. Ini maksudnya gimana? Di sini Anda mastiin sistem Anda itu ya benar-benar update. Real time lah. Artinya, buang pengingat atau tugas yang udah lewat, udah nggak relevan. Dibersihin gitu ya? Ya, dibersihin, terus perbarui daftar tugas aktif. Mana yang udah kelar, centang. Yang belum, langkah berikutnya apa? Ditulis. Pokoknya pastiin semua lengkap dan jelas. Ya, jangan lupa tinjau checklist yang relevan. Mungkin checklist buat proyek tertentu atau rutinitas mingguan, biar nggak ada yang kelewat aja. Ini soal memastikan daftar Anda itu bisa dipercaya. Oke, sip. Jadi bukan cuma diliatin doang daftarnya, tapi beneran diproses ya, biar siap buat minggu depan. Persis. Nah, kalau pikiran udah jernih, sistem udah update, kita masuk ke bagian ketiga nih yang menurut saya paling menarik. Menjadi kreatif atau get creative. Ini bagian yang seru. Iya, karena uniknya katanya tahap ini tuh munculnya otomatis. Betul, sumbernya bilang gitu. Pas hambatan mental dan kekacauan sistem udah diberesin lewat 2 tahap tadi, ide-ide baru, solusi, itu seringkali kling, muncul aja gitu. Wow, jadi tantangannya bukan gimana caranya biar kreatif, tapi lebih ke gimana nyingkirin penghalangnya, gitu ya? Tepat sekali. Penghalang aliran energi kreatif alami Anda.
Jadi, get clear dan get current itu kayak pupuknya kreativitas lah. Menarik, menarik. Dan ini nyambung banget sama aspek praktis lain yang juga ditekankan, pentingnya punya waktu dan tempat khusus buat tinjauan mingguan ini. Oh iya, bener juga, mesti dijadwalin ya. Harus. Walaupun kita tahu ya, buat orang sibuk, nyisihin waktu 1-2 jam aja kadang susah banget. Tapi ini investasi penting. Investasi waktu ya. Ya, ini kesempatan buat, gimana ya bilangnya? Helikopter view. Mundur sejenak dari kerjaan harian yang detail banget. Mikirin gambaran besarnya. Biar nggak kejebak di rutinitas aja gitu ya. Nah, bisa mikir di level proyek, ngecek lagi tujuan jangka panjang Anda, visi, prinsip hidup. Ini kayak waktu buat kalibrasi ulang kompas Anda. Oke, jadi kalau disimpulkan nih, refleksi rutin lewat tinjauan mingguan ini sebenarnya jadi kayak fondasi ya. Fondasi kuat, Biar sistem manajemen diri kita jalan terus. Hasilnya pikiran lebih jernih, lebih pegang kendali, dan ujung-ujungnya keputusan yang diambil juga lebih balik gitu kan? sangat tepat. Dan mungkin sebagai penutup, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan, nyambung dari obrolan kita. Oh, boleh. Apa tuh? Kalau tadi kita bilang kreativitas itu muncul alami saat hambatannya hilang, coba deh pikirin. Kira-kira hambatan tersembunyi apa? Mungkin kebiasaan kecil, asumsi yang nggak Anda sadari, atau mungkin rasa segan buat benar-benar mengosongkan pikiran yang tanpa sadar mungkin masih Anda punya, yang bikin Anda susah buat rutin sampai ke tahap jernih dan terkini itu. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan sendiri ya. Hambatan tersembunyi apa yang mungkin kita punya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak Deep Dive kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.